Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita harus waspada. Menjadi Wakapolri dan selanjutnya perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita tetap pesantren para sahabat. Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Masih semua negara Assalamualaikum pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. The transformation of education begins with teacher. Transformasi pendidikan dimulai dari guru sebagai tema Hari Pendidikan Sedunia tahun ini memiliki makna yang dalam bahwa pengharapan besar akan jaminan kondisi kerja yang layak bagi guru, penjaminan profesional guru dan kesejahteraan guru. Seiring dengan kemajuan dunia yang pesat, model pendidikan telah berubah dari pengajaran konvensional menjadi pendidikan teknis, terampil, profesional, dan virtual. Lalu bagaimana para guru menghadapi tantangan transformasi pendidikan saat ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan guru-guru yang saat ini bertugas baik di kota besar dan juga di daerah yang notabene cukup terpencil. Bagaimana saat ini mereka menjalankan tuntutan transformasi pendidikan yang sedang dijalankan di Indonesia. Ada Ibu Ratna Juwita yang merupakan salah seorang guru sekaligus pembina Rumah Sekolah Cendikia yang terletak di perbatasan Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Dan juga Ibu Herlina yang merupakan guru sekolah negeri, yakni tepatnya SMA Negeri 6 Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Baik, saya akan langsung aja. Mungkin saya pertama ke yang jauh nih daerahnya, Nrekang. Ibu Herlina, teman saya. Iya. Ibu Herlina di sini kita sama Ibu Ratna juga nanti kita akan sharing bareng-bareng soal Hari Guru yang kita angkat saat ini. Pertama saya ingin tanya dulu nih ke Ibu Lina. Sebenarnya menurut Anda apa sesungguhnya makna dalam tema yang diangkat Hari Guru tahun ini? Transformasi pendidikan dimulai dari guru. Menurut Anda apa makna dari tema ini? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sendiri transformasi itu kan berangkat dari kata merubah, perubahan. Jadi kalau dikatakan bahwa tema Hari Guru adalah transformasi pendidikan berawal dari guru, karena memang sekolah yang ditempati guru adalah tempat merubah tatanan yang ada semenjak anak-anak itu masuk usia sekolah. Jadi apapun yang mereka dapatkan dari rumah mungkin akan dapat dirubah di sekolah. Kemudian jika dikatakan transformasi dari guru itu tadi karena perubahan itu apapun, apakah itu dari segi karakter yang dibawa dari rumah, cara mereka berkata kepada orang tua itu bisa dapat dirubah. Dan kalau dikatakan itu dari transformasi pendidikan sekarang dijadikan tema karena melihat situasi yang sekarang itu, yang dulunya pendidikan konvensional masih harus di sekolah saja, yang dikatakan orang sekolah kalau datang di sekolah, toh sekarang ternyata sekolah bisa diadakan tidak harus tatap muka, harus bisa juga dalam kondisi beda tempat, satu di rumah, satu di sekolah. Jadi tetap tapi harus dari guru juga, karena tidak akan berjalan proses belajarnya kalau bukan ada guru. Seperti itu menurut saya. Iya, tapi bagaimana saat ini guru menghadapi perubahan atau transformasi pendidikan ini, terutama di daerah ya. Kalau Ibu Lina sendiri, upaya-upaya yang dilakukan dalam menerapkan konsep pendidikan yang transformatif ini seperti apa di sekolah, Ibu Lina? Upaya-upaya yang sudah kami lakukan untuk mendukung adanya transformasi ini sebenarnya di awal itu
kami harus sangat bekerja keras untuk melakukan transformasi ini, sangat bekerja keras terutama di daerah saya. Daerah Nrekang itu bukan kota, bukan seperti di kota Makassar, bukan seperti mungkin di Parepare, tapi Nrekang itu adalah topografinya pegunungan. Menurut saya dan dari tanggapan teman-teman yang saya lihat selama pandemi terlihat sangat berubah sebenarnya, bahwa kami sangat bekerja keras untuk mengikuti transformasi pendidikan, terutama dalam bentuk sajian pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi jarak jauh. Satu guru di sekolah, karena kami tetap datang di sekolah, siswa ada di rumah. Jadi kami sangat bekerja keras karena sarana dan prasarannya kan tidak mendukung untuk itu. Sekolah saya yang merupakan sekolah baru, masih terhitung baru, merupakan sekolah ke-6 yang ada di Nrekang untuk sekolah menengah atas. Sekolah saya itu belum diberi fasilitas wifi. Kami di sekolah itu masing-masing mengandalkan smartphone kami sebagai hotspot untuk belajar daring. Nah, bagaimana dengan siswa kami yang notabene mungkin rumahnya ada di lembah, ada juga di pegunungan yang terhalang oleh pohon-pohon. Jadi kami sangat bekerja keras untuk tetap berlangsungnya pendidikan pada saat pandemi, karena mereka pun siswa kami harus mencari jaringan, begitupun kami mencari jaringan untuk bisa daring. Jadi kalau upayanya supaya tetap berjalan pendidikannya, sebagian yang bisa daring, siswa bisa daring, tetap mencari jaringan yang memadai, kemudian yang lainnya tetap kami arahkan ke sekolah, tetap mengadakan pembelajaran tatap muka walaupun cuma singkat saja, hanya tidak sampai 2 jam dalam satu hari. Jadi tetap kami arahkan supaya upaya pembelajaran itu, pendidikan itu tetap berjalan dalam kondisi yang memaksa kita harus seperti itu, tidak memadai untuk tatap muka. Seperti itu upaya-upayanya. Jadi bisa dibilang keras lah teman-teman. Bisa dibilang upaya yang dilakukan guru ini karena misalnya belum tersedia infrastruktur yang memadai yang disediakan, berarti guru ini memberikan upaya secara pribadi begitu, perangkat-perangkat juga milik pribadi begitu ya, untuk mendukung daring yang saat masa pandemi. Kami menggunakan perangkat pribadi seperti laptop sendiri, kuota sendiri untuk itu. Karena memang tapi untuk siswa tidak sendiri, karena selama pandemi 2 tahun itu mereka disubsidi kuota. Jadi anggaran dana BOS itu bukan untuk sarana prasarana atau proses pembelajaran di sekolah, tapi banyak yang dianggarkan untuk pembelian kuota bagi siswa. Seperti itu. Baik. Nah, berarti ada bantuan kuota ya saat ini. Kalau dulu sarana prasarana, sekarang lari untuk kepentingan jaringan begitu ya, internet. Saya ke Ibu Nana, Bu Ratna yang sekolahnya ini masih dekat dengan Kota Makassar. Tentu dari segi infrastruktur jaringan lebih mudah, dan juga merupakan sekolah swasta ya. Tentu infrastrukturnya juga berbeda dengan sekolah negeri. Nah, bagaimana upaya dari Ibu Ratna sendiri melihat transformasi pendidikan saat ini? Iya, kalau kami kebetulan tantangan untuk di sekolah swasta itu kan memberi kepuasan yang lebih ya kepada masyarakat, kepada konsumen kami, itu saya yakin lebih dibanding teman-teman yang di negeri ya. Jadi tangan-tangan kita berbeda ya. Iya. Ya, jadi saya dari dulu sih sangat arti dari guru sendiri ya, itu digugu dan ditiru, itu memang sejak kita mulai mendirikan sekolah, ketika mencari SDM, itu satu hal yang selalu saya tekankan kepada teman-teman guru, bahwa kita ini ya kalau kita bilang tidak bisa jadi diri sendiri kalau bilang, karena kita harus bisa digugu dan ditiru. Nah, jadi kadang-kadang ya memang mungkin
eh, ibaratnya kayak kita bermain peran bahwa boleh jadi di tempat lain kita tidak berperilaku baik, tetapi khusus ketika kita berhadapan dengan siswa, wajib, kalau kita bilang wajib hukumnya jadi orang terbaik seperti itu. Jadi sebenarnya lebih bahwa seorang guru, kenapa dikatakan bahwa transformasi pendidikan itu mesti dari guru, ya kalau menurut saya karena melihat perkembangan sekarang, orang tua nyaris, ya mohon maaf nih ya bagi para orang tua bahwa hampir dua-duanya pekerja ya. Contohnya seperti Bu Kumala nih ya. Jadi dua-duanya pekerja, yang harusnya pendidikan itu berangkat basisnya dari rumah. Nah, karena keterbatasan waktu barangkali kan akhirnya di substitusi lah gitu ya. Makanya sekolah jadilah tempat pendidikan, ya kadang jadi pendidikan pertama yang mestinya dia di pendidikan kedua. Nah, itulah kenapa tuntutan untuk seorang guru, kalau kita bilang wajib hukumnya, mereka harus mencintai profesinya, ya mencintai profesinya, sehingga dengan cita dan cinta mereka lebih mudah mengamalkan amanahnya. Nah, bagaimana dengan konsep pendidikan transformatif ini? Apakah upayanya lebih mudah atau seperti apa, Bu? Iya sih, alhamdulillah. Pertama kita di kota ya, ya meskipun di dalam di bagian perbatasan Makassar Goa, dan fasilitas, alhamdulillah juga sekolah ada wifi, secara siswa-siswa juga tidak terlalu masalah dengan perangkat ya. Kalau untuk yang seperti itu, alhamdulillah aman ya. Nah, yang yang tantangannya adalah menjelaskan sebuah materi kepada siswa by daring ini betul-betul menguras energi teman-teman guru, selain meskipun mereka cukup friendly sama teknologi, tapi materi ini loh, Bun, yang mesti bagaimana ya mendelivery materi ini sehingga siswa paham. Belum lagi kadang-kadang ya seperti tadi kita kan jadi kan, aduh Bu, saya belum mengerti itu, coba diulang lagi. Coba diulang. Nah, tahu-tahu udah ini putus lagi. Jadi ya memang banyaklah kendalanya. Jadi kami alhamdulillah belum pemerintah mengenalkan tentang blended learning. Ya. Kami sudah lakukan. Jadi tetap mengirimkan LKS misalkan ke tugas-tugas lewat orang tua, bahkan karena kami sekolah, kebetulan sekolahnya dari TK SD, nah kami lakukan upaya visit. Nah, jadi ke murid-murid yang memang saya tidak suka berdaring, saya tidak mau, saya mau lihat ibu guru katanya. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Jadi di masa pandemi kemarin itu kami harus disiplin, tetap menjaga gitu ya, tetap berjarak juga, dan ya lakukan visit juga iya, daring juga, mengirimkan tugas-tugas juga iya. Seperti itu. Berarti tantangannya lebih mendelivery materi pelajaran ya, yang sebenarnya betul, tantangannya. Iya, ya. Sebenarnya kehadiran guru secara daring itu tidak bisa tergantikan dengan kehadiran guru secara langsung gitu ya, nggak bisa tergantikan begitu ya Bu Nana? Enggak ya, saya pikir ya
berapa persen lah ya, beberapa anak yang mandiri belajar, ada juga yang mungkin dapat dukungan dari rumah ya, karena ya kalau saya bilang sih alhamdulillah pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan sangat bekerja keras ya dengan timnya agar banyak akses yang siswa bisa belajar. Nah, baru dikenalkanlah bahwa ternyata belajar itu bukan hanya di sekolah saja, bisa lewat media yang sudah anak-anak familiar mungkin sama kayak televisi ya, atau ya platform ya, seperti itu. Benar ya Bu Erni ya? Apalagi Bu yang level SMA kan, yang harusnya sudah lebih mandiri harusnya. Tapi jaminan ya. Iya. Kebetulan kalau anak-anak di kota mereka bukan anak-anak yang gagap teknologi. Nah, cuman ya malah itu yang bisa jadi kendala kalau menurut saya Bu, karena mereka dari yang belajar berpindah deh. Jadi ada lagi yang dibuka gitu kan. Oh, pakai laptop iya, HP-nya juga jalan pergi chatting kemana, buka macam-macam, buka games dan sebagainya. Iya. Iya. Nah, kalau kalau di sekolah negeri sendiri gimana tantangannya, Erlina? Kalau dengar cerita Ibu Nana kan ya tantangannya beda ya. Nah, kalau di sana di SMA 6 tuh tantangannya apa sih? Tantangan terbesar setelah maksudnya masih daring, pada saat kondisi daring ini atau pada saat sudah tatap muka? Nah, atau dua-duanya? Pada saat transisi ya, karena sekarang dua-duanya dipakai kan ya? Iya. Jadi pada saat daring saya kira tidak terlalu jauh beda dengan Ibu Retna. Kalau tadi kan memang kendala sarana dan prasarana dari terutama jaringan internet. Jadi kasusnya akan sama bahwa siswa kami banyak mengeluh. Malah biasa memaksa ibu, kita datang saja di sekolah, sembunyi-sembunyi saja, tidak usah melapor Bu, karena pemerintah dari desa, mulai dari desa, dusun ke desa dan kecamatan itu kan sangat ketat pengawasannya untuk membuka pembelajaran tatap muka. Ketika pun dibuka pembelajaran tatap muka terbatas, yang 50% itu kami harus menyurat ke Satgas Covid kecamatan, Satgas Covid kabupaten, itu pun masih terbatas. Itu pun kami dapat hanya terbatas siswa digilir. Ada Senin, Rabu, Sabtu, ada yang datang Selasa, Kamis, Jumat ya, seperti itu berselang-seling. Itu pun jadi untung rombel di sekolah kami sudah mencukupi, jadi siswa kan hanya dari 36 itu dibagi 2. Itu. Jadi tantangannya sama saya kira kalau daring, kalau mereka itu tadi siswa memaksa karena pada saat daring dalam belajar dalam jaringan susah dimengerti Ibu harusnya pakai papan tulis Bu, kok jadinya memang ada guru yang sudah menggunakan PowerPoint sendiri, malah sudah menggunakan Zoom meeting juga, cuma kan itu tadi putus-putus Bu, tidak mengerti. Kemudian ketika kita lama mengadakan Zoom meeting maupun Gmeet, Ibu jangan lama-lama Bu, kuota aku cepat habis. Itu kan kuotanya hanya untuk 1 bulan. Kalau dipakai Zoom kan itu lebih cepat mengambil kuota. Jadi itu pun kami batasi. Yang kedua tentang dari segi jaringan itu kemudian memang kita tidak diburu untuk mengajarkan semua kompetensi dasar. Kemudian karena memang sudah dibuat dalam kondisi khusus. Cuma itu tadi kita tidak dapat mengamati bahwa siswa ini mengerti atau tidak, karena walaupun kadang kita tidak melihat beda kok tatap muka, kita tidak melihat ekspresi mereka. Kemudian yang kedua kan mereka daya maksudnya beda kalau siswa di kota seperti Ibu Nana bahwa mereka mempunyai perangkat yang mungkin laptop sudah dipunya, mungkin punya PC di rumah. Kalau siswa kami handphone pun mereka tukaran ganti-gantian dengan saudara mereka. Sedikit tentang sekolah saya, berada di Kecamatan Malua itu 85% siswa kami adalah ekonomi
menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kalau dilihat dari PAD dari kecamatan saya adalah kecamatan termiskin. Jadi kalau dibilang mereka sangat sensitif tentang kuota, kemudian dengan gadget yang mereka harus ganti-gantian, jadi kami sangat mengerti itu. Jadi mereka harus tetap, ibu ayo ke sekolah. Karena itu tadi mereka memang mau tatap muka karena mereka sangat terbatas dari segi waktu untuk berkomunikasi dengan guru. Kemudian itu tadi menggunakan handphone kan daya maksudnya untuk layar lebar itu sedikit. Maksudnya mereka sangat untuk kesusahan sebenarnya itu menangkap materi. Jadi sama dengan Ibu Nana, delivery itu untuk mentransfer materi sebenarnya sangat susah. Saya kira kasusnya sama. Kemudian untuk walaupun mereka dibilang Ibu Nana mungkin lebih mandiri, lebih mandiri Bu, tanda kutip. Kembali mungkin ada pengaruh sumber daya manusia tersendiri, Ibu. Mandiri kalau dari segi umur mereka harusnya mandiri karena mereka sudah sekolah menengah, bukan sekolah dasar. Tetapi kembali ada sumber daya mempengaruhi di sini. Kemudian mereka adalah keluarga petani, mau belajar pun mereka harus membantu orang tua. Dan fenomena yang muncul ketika pembelajaran daring adalah siswa kami yang harusnya jadi pelajar itu jadi pekerja. Jadi pekerja, mereka mencari gaji hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil yang menggunakan kuotanya untuk belajar. Tapi yang lebih besar ini bukan untuk belajar. Mereka jadi paham dengan lebih jago, malah bukan paham, jago sekali dengan games. Itu tantangan bagi kami. Jadi mereka lebih jago ketika ditanya tentang games daripada materi yang kemarin kita bicarakan. Tantangan yang ketiga adalah dari guru. Itu tadi, dari guru. Tidak semua guru dapat menggunakan laptop yang mereka miliki untuk pembelajaran daring dengan menggunakan media yang menyiapkan media yang bagus. Ada juga guru kami yang hanya menggunakan WhatsApp saja, sekedar mengirim materi. Sudah dibuat dalam bentuk PDF, Word, cuma dikirim lewat WA. Silahkan baca, kerja tugasnya, selesai. Tugasnya dalam bentuk apa, pengumpulannya di foto saja. Tapi sebagian juga menggunakan sudah yang guru yang contoh saya tinggal di rumah, ada di kecamatan, sudah dapat akses yang baik tentang internet sebenarnya, sudah dapat menggunakan Google Classroom, artinya sudah sedikit berbasis LMS. Jadi tugas siswa bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video, karena mereka sukanya kan anak-anak remaja sukanya bikin TikTok, sudah bikin video, itu sudah bisa mengirim dan tertampung di Drive. Tapi bagi guru yang tidak dapat menggunakan itu kan mereka WA penyimpanannya terbatas, jadi seperti itu. Jadi masih terkendala juga dari sumber daya dari guru itu sendiri. Jadi mereka kalau dikatakan guru maupun siswa lebih suka kalau tatap muka. Iya. Walaupun cuma dalam tatap muka terbatas. Ya, sekarang kan kita sudah masuki transisi ke endemi ya, dan tatap muka sudah dibuka. Lalu bagaimana reaksi dari murid-murid setelah tatap muka diberlakukan? Kalau di Enrekang sendiri seperti apa? Tadi kan setelah dibuka pembelajaran, malah di sekolah kami sudah normal tahun ajaran 2022-2023 sudah normal. Semangat siswa untuk belajar sangat luar biasa. Demikian juga gurunya. Tapi apa yang terjadi ketika kami mengajar di kelas, walaupun itu pembelajaran tatap muka itu disambut dengan baik, tapi yang berkembang adalah memang dijadikan satu ajang silaturahmi. Temu kangen dengan teman-teman, temu kangen dengan guru. Begitu kami pun guru. Tapi fenomena yang ada di kelas terjadi bahwa ternyata materi yang kita sampaikan pada saat kondisi daring itu hanya berapa persen yang bisa teringat sama siswa kami.
Jadi kalau dikatakan istilah kerennya lost learning lah, hampir tidak, bukan dikatakan belajar. Jadi yang sudah kelas 2, maka kami harus mengulang materi dari kelas 1. Harus dari awal Dan lagi ya. itu terasa sekali, jadi siswa yang sudah kelas 3 malah harus kita mulai dari kelas 1 dengan kelas 2. Jadi hampir kalau dikatakan apakah ada hasil dari pembelajaran daring, bisa saya bilang di bawah rata-rata yang kami inginkan. Di bawah Tidak semua ekspektasi siswa memang catatannya banyak. Ya, catatan mereka banyak dari buku, tapi kalau dikonfirmasi apa yang Anda tahu, apakah Anda ingat tentang ini, mereka bongkar buku, bukan membongkar apa yang tersimpan di pikiran mereka, dalam otak mereka. Pasti mereka membongkar buku karena mereka ingatnya kami mencatat, Ibu. Kami mendengar tapi tidak tersimpan karena waktu untuk mengkonfirmasi itu sangat terbatas. Daya serapnya seperti itu. rendah begitu ya saat daring itu ya. Kalau di sana. Baik, saya ke Bu Nana. Bu Nana, kalau tadi melihat Bu Lina bilang bahwa ternyata hasil dari pembelajaran daring selama pandemi itu hampir nyaris sangat sedikit ya. Nah, kalau untuk anak SD nih yang di sekolah Bu Nana, bagaimana Bu Nana melihat daya serap pelajaran mereka pada saat daring ketika sudah masuk ke sekolah tatap muka? Ya, kalau kita mengukur keberhasilan sebuah pembelajaran, kita nggak bilang ya pembelajaran pendidikan dari penguasaan dia terhadap materi, memang seperti yang dikatakan Bu Erni, Bu Lina ya, Bu Herlina, Bu Lina, itu memang jauh dari ekspektasi kita, jauh dari harapan, karena ya, kita juga pahami yang karena kendala-kendala itu. Tapi ada hal yang menarik, fenomena yang menarik, anak-anak ya akhirnya guru juga kan dipacu untuk itu, penguasaan teknologi semakin mumpuni, bahkan ada beberapa murid saya yang masih kelas kecil ya, SD kecil sudah bisa buat video, bahkan buat tutorial. Wah, itu jadi kalau kami sih mengapresiasi itu, dan memang dari jauh-jauh hari punya konsep bahwa yang namanya pendidikan itu bukan hanya penguasaan materi ajar yang ada, yang kita bilang matematika, sains, ilmu pengetahuan gitu ya misalkan, tapi bahwa mereka ya terlihat sih mereka lebih percaya diri ya, kemudian akhirnya terlihat oh anak ini ternyata hebat di sini, jago di sini ya, yang pasti penyuka games, wah seperti mendapatkan mendapatkan oase gitu ya. Terus anak-anak yang suka membuat karya, nah mereka ibaratnya mendapatkan jalan yang lebih gampang ya, seperti itu. Nah, yang kami agak sedikit khawatir adalah moralitas nih. Nah, itu ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ketergantungan siswa, apalagi kami dari playgroup TK SD ya, itu 12 tahun pertama pembentukan karakter. Nah, kalau mereka terlalu banyak terpapar sama gadget ini, benda mati ini, sangat berdampak pada, kalau teori perkembangan mengatakan prefrontal cortex mereka ya, yang otak berpikir itu ya, otak pikir mereka yang nantinya untuk merancang masa depan. Nah, ini yang kalau kita bilang dirusak ya sama teknologi ini. Kemudian rentang ini Bu Kumala ya, dengan mungkin siapapun yang mendengarkan,
rentang yang kami perhatikan, rentang fokus mereka itu jadinya semakin kurang, kepekaan juga terhadap lingkungan juga kurang. Ya, Bu Nana tadi sempat juga saya mendengar banyak keluhan ya terkait seperti yang diceritakan Bu Nana tadi, bahwa daring itu mungkin dari satu sisi bahwa misalnya potensi siswa mengenai hal-hal di luar materi pelajaran ini jadi terangkat, tapi dari segi moralitas jadi banyak yang orang tua dan juga guru nih mengatakan bahwa pada saat transisi dari daring ke tatap muka, anak-anak tiba-tiba berubah juga nih kebiasaannya. Jadi di kelas ketika misalnya dulu kalau apa-apa minta izin sama bu guru, setelah habis pandemi mereka di kelas nyelongoh saja kalau mau keluar atau mau ke WC karena terbiasa di rumah nih belajarnya ya. Jadi kayak etika di sekolah jadi terlupakan. Nah, ini juga salah satu PR di sekolah, bagaimana mengembalikan etika-etika antara murid dan guru. Nah, seperti itu ya, Bu Nana. Penurunan untuk hal itu ya yang bikin kita guru harus ya lebih lagi karena ada lagi fenomena yang ini Bu, yang paling kita juga khawatirkan, bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan yang mereka dapatkan, mereka serap dari luar itu, belum lagi konten-konten yang negatif yang sampai kami tidak betul-betul ya agak shock juga karena ternyata bahkan anak kelas SD kecil pun 1, 2, 3 itu terpapar. Jadi mereka omongkan. Nah, yang kami syukuri itu karena sebelum-sebelumnya kami membangun hubungan ya antar siswa dengan guru itu cukup baik. Jadi benar-benar sekolah kami sekolah swasta yang kalau kita bilang nyaris menggantikan peran orang tua selama di sekolah. Mereka enak saja mengatakan, jadi curhat ya, atau menceritakan bahwa saya tadi melihat ini Bu ketika waktu di rumah itu saya gini-gini. Nah, itu yang tantangan bagi kami guru, harus mencarikan solusi bagaimana nih anak yang sudah seperti itu ya. Kalau kalau kita bilang sopan santun seperti itu sudah jadi PR dari awal ya, sampai belum terselesaikan, terus menerus harus dilakukan. Nah, yang datang lagi adalah ya ini serapan-serapan yang bikin kita khawatir karena itu sungguh mempengaruhi mereka, apalagi anak-anak yang mulai beranjak masuk masa remaja yang kelas 5, 6 seperti itu ya. Nah, kami karenanya mencoba ketika mulai tatap muka, pelan-pelan ketergantungan mereka terhadap gawai laptop mereka kami gantikan ke pembelajaran yang bahwa menyenangkan loh tanpa alat ini. Nah, bahwa alat ini betul-betul hanya mendukung kita, mensupport kita. Nah, bahwa dia juga bisa jadi racun, bisa juga menghambat perkembangan kamu, itu terus-menerus kita bahkan perlihatkan bahwa yang seperti ini bikin kamu nanti jadi bodoh, misalkan bikin kamu nanti jadi kurang baik. Dan itu kita memang jadi lebih banyak harus membangun diskusi sih dengan mereka. Bahkan bukan lagi cuma anak-anak yang besar, anak yang kecil pun ya, bahkan kelas 1, 2 TK itu kita sudah harus membicarakan, berdiskusi dengan mereka seperti itu. Saya ke Ibu Lina. Bu Lina, kalau di sana
sebagai sekolah negeri, karena tadi sudah ada evaluasi bahwa ternyata pada saat daring itu daya serap mereka itu sangat rendah. Jadi menurut Anda bagaimana seharusnya transformasi pendidikan saat ini kalau memang ternyata cara konvensional lebih efektif daripada transformasi yang disuarakan? Maksudnya kan seperti ini, menurut saya transformasi pendidikan itu kan tidak harus yang daring tadi, maksudnya dibawa semua ke daring. Yang sekarang bahwa kami kembali ke konvensional, tapi konvensional di sini hanya karena tatap muka saja. Tetapi dalam delivery penyampaian materi di kelas kami tetap harus menggunakan peralatan IT, ya. Hanya tatap mukanya, ya itu yang kembali ke konvensionalnya itu tadi, yang bahwa kami harus tatap muka karena kondisi sudah normal, jadi harus tatap muka, dan itu memang menurut kami lebih efektif dibanding kalau daring. Tetapi kembali kami sebagai guru harus bertransformasi diri lah, merubah diri yang tadinya dimanja dengan adanya buku teks, bahwa oh iya silahkan baca buku teks, kerjakan halaman sekian. Oh, kami tidak boleh begitu lagi. Karena zamannya sekarang anak-anak mau yang berbasis gadget, Berbasis ya. teknologi Itu tadi ya. kalau transformasinya dari segi itu, kalau bahwa kami harus bertransformasi menggunakan peralatan IT sehingga bisa merubah pemaparan konten, penyajian konten pembelajaran. Jadi yang tadinya mungkin hanya menulis di papan tulis, maka saat ini kami dipaksa lah, kalau masih dipaksa bagi sebagian guru yang terutama yang sudah berusia menjelang pensiun itu, mereka dipaksa, Pak tolong kita pakai ini, tolong pakai ini. Untungnya kalau di Sulawesi Selatan sendiri kan untuk SMA kan sudah ada smart school, itu sangat membantu bagi kami guru-guru yang di daerah, sudah dikasih bantuan TV walaupun masih terkendala dengan jaringan, tapi untungnya itu tadi masih di sekolah sudah membeli penguat sinyal, jadi sinyal untuk menghidupkan TV itu bisa. Jadi transformasinya dari segi itu delivery penyampaian materi itu kontennya sudah beragam. Kalau dulunya hanya ditulis di papan tulis, sekarang sudah menggunakan proyektor, bisa menyajikan PowerPoint, sajian PowerPoint yang menarik, kemudian ada video juga dari YouTube, kemudian dibantu lagi dengan Smart TV yang dari Smart School. Nah, kalau di Enrekang sendiri bagaimana gambaran kondisi kerja yang layak dan pengembangan profesional guru? Karena kan tadi seperti dibilang harus dipaksa nih kita guru untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bagaimana pengembangan profesionalnya di sekolah negeri, terutamanya di Kabupaten Enrekang ya, yang notabene adalah daerah. Bagaimana di sana pelatihan yang diberikan kepada guru-guru untuk mendukung perkembangan teknologi? Untuk guru SMA, ini kan kami di bawah naungan provinsi. Beda kalau yang SD dengan SMP. Untuk pelatihan rata-rata itu kan daring. Kalaupun ada pelatihan secara tatap muka, itu kan cuma perwakilan per kabupaten, bukan perwakilan per sekolah. Jadi kalau dibilang apakah ada upaya untuk peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan IT, menurut saya masih kurang, masih sangat kurang. Jadi untungnya kalau di sini saya dengan kepala sekolah, karena saya sebagai guru penggerak di sekolah harus memacu teman, jangan menunggu untuk diundang, jangan menunggu untuk diutus pelatihan, karena pelatihan secara daring pun sudah tersedia banyak, bahkan gratis. Jadi kalau guru tidak mandiri untuk mengikuti sendiri, maksudnya dengan motivasi dari diri bahwa kan saya harus mengembangkan potensi saya, maka itu tidak akan jalan. Jadi guru selama ini mesti terus sama saya, karena tanggung jawab sebagai wakil urusan kurikulum di sekolah, bertanggung jawab untuk memotivasi teman-teman, ayo belajar. Kalau saya punya ini bisa saya tayangkan, ini caranya membuat seperti ini. Jadi harus ada motivasi intrinsik dari guru untuk mengikuti pelatihan. Jangan menunggu untuk diutus, jangan menunggu untuk diundang, karena undangan itu sangat terbatas. Apalagi masih pandemi, di Makassar masih menggunakan walaupun sudah terlihat tidak menganggap itu pandemi, tapi pada saat pelatihan kok ada pandemi, karena cuma dibatasi beberapa saja, bukan satu per sekolah, tapi mungkin hanya satu per kabupaten.
Seperti itu. Nah, kalau Jadi untuk kami sangat terbatas untuk yang disediakan pemerintah. Tapi untuk kalau mandiri berbicara saya untuk banyak ya tingkat kesejahteraan guru bagaimana nih? kesejahteraan. Untuk PNS masih aman-aman saja menurut saya. Contoh saya alhamdulillah sudah PNS, jadi ada sudah kesejahteraan selain dari gaji memang ada tunjangan guru sertifikasi kalau bilang orang TPG, kemudian dari provinsi menyediakan TPP. Yang kasihan ini adalah teman-teman saya, rekan-rekan guru yang berstatus guru honor. Di sekolah saya 34 orang guru, yang PNS cuma 16 bersama dengan kepala sekolah, maka lebih banyak didukung oleh teman-teman honorer. Dan mereka masih sangat muda. Jadi kalau dikatakan mereka mapan secara ekonomi, saya kira itu jauh. Dikatakan jauh, tidak mapan secara ekonomi. Nah, kita dituntut untuk profesional, tapi dari segi kesejahteraan menurut kami itu kan mereka dibagi dua. Di sekolah saya ada digaji dari dana BOS 15.000 per jam. Kemudian APBD seperti itu juga. Jadi mereka dibagi dalam dua, ada yang digaji APBD. Nah, ini yang masalah, APBD dengan BOS kan tergantung pencairan dana dari ya. Jadi kehidupan untuk sehari-hari itu harus nyambi. Ada juga yang sudah guru tapi tetap karena notabene mereka adalah petani, maka mereka tetap bertani. Yang ibu-ibu ya ada yang bisnis online seperti itu. Jadi nyambi untuk menutupi kapan cairnya. Itu pun kalaupun cair saya kira dengan 15.000 per jam apakah cukup, apalagi BBM sudah naik. Kebutuhan pokok naik. Dari segi untuk baju dinas pun kan perlu juga sebenarnya. Penampilan pun kami butuh untuk disokong lah dari pemerintah, tapi kan dana BOS tidak menyokong untuk pembelian baju dinas seperti itu. Iya, itu harus menjadi perhatian ya, karena guru banyak tuntutan di era saat ini, banyak tuntutan pengembangan diri, profesionalisme, sementara tingkat kesejahteraannya belum diperhatikan, apalagi untuk guru-guru honorer. Nah, saya juga mau ke Bu Ratna. Bu Ratna, untuk guru-guru di sekolah swasta sendiri seperti apa sebenarnya status profesional dan jenjang karirnya, dan bagaimana Bu Nana melihat tingkat kesejahteraan kalau untuk guru swasta ya, sebagai perbandingan ya? Kalau kami di swasta memang dikelola sama yayasan ya, jadi harus pandai-pandailah yayasan mengatur, kalau kita bilang seperti itu, sehingga teman pantas layak untuk memperoleh sesuai dengan amanah yang sudah mereka berikan. Karena ya alhamdulillah juga pemerintah sudah ada memberikan kan. Cuman kalau kebetulan kalau di sekolah saya kami belum dapat dana BOS ya. Jadi masih benar-benar dari ya betul-betul dari masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa ya. Nah, jadi kita kemarin itu ya sebagai contoh waktu pandemi ya banyak juga orang tua siswa yang kita harus pahami sehingga menunggak misalkan, sementara gaji teman-teman ini kan harus tetap jalan ya. Nah, jadi yang ada kami menyiasati dengan karena semua Bu tolong pokoknya jangan ada yang dirumahkan deh, karena ya kebetulan di beberapa sekolah tetangga kami ya karena pandemi itu banyak yang sampai harus merumahkan ya guru, karena ya memang mau dapat dari mana betul-betul pure dari orang tua siswa. Nah, kata orang tua siswa kan anaknya nggak sekolah gitu, anaknya nggak ke sekolah, jadi ya nggak usah bayar gitu. Jadi kalau ini sebagian kami sih lagi-lagi saya selalu bersyukur bahwa meskipun ada beberapa orang tua karena memang itu karena lebih memang terpapar finansial mereka terpapar seperti itu, kami menyiasati saja bahwa dikelola ya yang ada
kemudian dibagi ya memang sempat tuh sampai gaji teman-teman gaji guru tuh sampai setengah tuh Bu. Jadi maksudnya turun 50% itu ya 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 seperti itulah yang bisa kami lakukan dalam rangka mempertahankan kepercayaan dari masyarakat ini. Memang kami jaga sehingga ya lakukan berbagai upaya itu tadi bagaimana tetap bisa mendelivery materi ke siswa sehingga mereka tetap butuh untuk bersekolah misalkan seperti itu. Ya kalau saya bilang sih pemerintah sudah alhamdulillah banyak membantu kan. Kami sudah ada BOS seperti itu. Hanya ya kalau di sini saya sekalian ya mau sih mengkritisi bahwa mestinya sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah swasta yang kurang dalam hal finansial ya pemerintah memberinya lebih. Nah, sekolah yang sudah bisa mandiri dan sebagainya harusnya nggak perlu dapat gitu. Nah, yang ini kan pemerintah masih katanya sih adil gitu ya, menyamaratakan semua dari sekolah A sampai Z itu dapat dana BOS, dapat dana BOP. Nah, padahal ada swasta yang sangat mandiri, ada yang sangat bahkan berlebih kalau saya bilang ya, harusnya nggak pantas untuk memperoleh seperti itu. Iya, ya, baik. Masih kami juga tarik urut, boleh pantas nggak ya dapat gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang belum, jadi masih dilema. Baik. Oke, Bu Ratna, Bu Herlina, sepertinya kalau soal pendidikan ini tidak habis-habisnya ya untuk didiskusikan. Karena ini juga menyangkut anak-anak, generasi masa depan, kemudian guru sebagai titik dari pendidikan ini, sebagai ujung tombak dari pendidikan ini. Tentu kita berharap banyak apapun profesionalisme, kemudian kesejahteraan guru itu diperhatikan oleh pemerintah untuk saat ini ya. Terakhir saya minta mungkin singkat aja satu harapan guru nih di Hari Guru tahun ini. Ini kan kemarin kita Hari Guru Internasional, kemudian bulan depan ada Hari Guru Nasional. Harapannya nih untuk Ibu Herlina apa? Satu singkat dan nanti Ibu Ratna juga. Harapannya kesejahteraan guru lebih diperhatikan. Gitu. Kesejahteraan guru lebih diperhatikan, terutama guru honorer. Janji-janji untuk dijadikan P3K tolong direalisasikan. Gitu ya. Oke. Jelas ya, untuk kesejahteraan. Yang kedua kalau boleh menambah, yang kedua regulasi atau peraturan yang mengatur jangan disamakan untuk semua. Jangan terlalu menuntut kami, kalau saya jangan menuntut bahwa semua akan yang dari Jakarta akan sama dengan di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu masih luas. Jadi tolong jangan langsung bahwa ini pendidikan itu proses dalam dan pemerintah memberikan regulasi, tolong dipikirkan kondisi kami di daerah. Seperti itu. Tidak boleh disamaratakan ya. Oke, kalau Bu Ratna kira-kira harapannya Bu Nana untuk Hari Guru ini tahun ini Bu? Sudah sangat bersyukur sama apa yang diberikan oleh pemerintah ya. Tapi juga mau mengkritisi bahwa ketika karena ini kebetulan pas titipan dari kepala sekolah saya udah dapat bantuan tapi kok pemerintah tak bikin program yang ya maksudnya menarik lagi gitu loh uangnya. Udah dibantu tapi bikin program supaya keluar itu, lagi. Ya kalau mau ngasih dong gitu kan. Tulus nggak usah lagi kayak bilang pura-puranya bikin program ini. Iya, jadi memaksa bahwa kita harus kirim guru ini berbayar gitu. Padahal kan Pak Menteri sudah bilang Merdeka Belajar. Nah, dari awal-awal itu guru-guru sudah sangat bisa mencari, meng-up dirinya kan.
tanpa harus mesti mengikuti mohon maaf nih pemerintah ya, tapi memang titipan dari beberapa kepala sekolah juga agak membuat kita kesal lah gitu ya, memaksa mengikuti sebuah program yang kita nggak butuhkan kayak gitu. Baik. Nanti kita perdengarkan Bu Nana kritiknya. Baik, terima kasih Bu Retna, Bu Erlina, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat Hari Guru. Iya, Buat sama. Bu Erlina, terima kasih sudah mendidik generasi penerus kita. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Nana, makasih ya. Lina, makasih ya. Saya live dulu ya. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan para guru, dan ini memberikan gambaran bagaimana kondisi dan tuntutan profesional di era saat ini bagi guru-guru, baik itu guru yang mengajar di kota maupun yang mengajar di daerah. Nah, mudah-mudahan di momentum Hari Guru ini kita tidak hanya memberikan tuntutan yang besar kepada para guru karena transformasi pendidikan dititipkan di pundak seorang guru, tetapi juga kita bisa memperhatikan khususnya pemerintah bagaimana kelayakan kondisi kerja para guru, bagaimana mensupport para guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan kesejahteraan tentunya untuk para guru, terutama guru honorer. Baik, dari Timur untuk Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.